wabarakatuh. Selamat siang. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya transisi dari energi fosil menuju energi hijau harus dilakukan. Langkah ini sebagai solusi terkait permasalahan kelebihan pasokan listrik di PLN serta besarnya impor minyak oleh Pertamina. Presiden mendorong agar pemanfaatan kompor listrik makin masif selain penggunaan mobil listrik. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oleh sebab itu, kenapa kita ingin mendorong yang namanya mobil listrik dan kompor listrik. Sebelumnya, PLN mencanangkan program konversi 1 juta kompor listrik. Direktur Utama PLN, Zulkifli Saidi menjelaskan, langkah konversi ini diharapkan akan mendongkrak penggunaan listrik sekaligus menekan impor LPG. Salah satunya mendorong program kompor listrik induksi. PLN mulai menjajaki, menggandeng proyek perumahan agar pengembang menawarkan paket rumah sudah termasuk di dalamnya kompor induksi. Dengan begitu penggunaan kompor induksi rumah tangga ditargetkan akan terdongkrak naik dan dengan naiknya penggunaan kompor listrik akan meningkatkan pemakaian KWH masyarakat sekaligus menurunkan import LPG. Transformasi menuju penggunaan energi baru terbarukan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan. Yang harus dipastikan adalah komitmen dan keseriusan semua pihak untuk mewujudkan industri hijau. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo ingin peralihan dari energi fosil menuju energi hijau segera dilakukan dan jadi hal yang tidak bisa ditawar. Presiden bahkan ingin mobil hingga kompor beralih ke listrik demi mengurangi ketergantungan impor minyak. Bagaimana peta jalan Indonesia menuju industri hijau bisa terwujud? Apa saja tantangannya? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Didi Setiarto, juga Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada. Bung Fahmi, selamat malam. Pak Didi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Didi, ini Pak Jokowi bilang ingin memacu mobil listrik, lalu juga ada kompor listrik. Apa sebenarnya target besar dari rencana ini yang ada di pemikiran Pak Jokowi? Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu selain ada komitmen global, juga ada domestic benefit yang akan diterima oleh Indonesia kalau memang program kompor listrik dan kendaraan berbasis baterai ini bisa kita dorong. Jadi semangatnya selain adanya manfaat finansial sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, juga secara nyata itu akan bermanfaat kepada lingkungan. Yang mana sekarang Indonesia menuju pada komitmen global untuk menuju net zero emission. Jadi ada dua hal inti yang ingin dicapai. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kapasitas nasional. Kita sebagai bangsa ini mempunyai titik awal yang sama dengan bangsa lain dalam memulai industri kendaraan listrik. Jadi kita tidak ada beda dengan Jepang, Korea, Cina, dan lainnya dalam hal ketika kita memulai industri kendaraan bermotor berbasis listrik. Dan hulunya kita sudah menguasai, tinggal midstream dan downstreamnya yang harus kita dorong lebih maju lagi. Demikian. Begini Pak, kalau kemudian yang disasar adalah penurunan penggunaan minyak, itu masih bisa dipahami begitu. Tapi ketika Indonesia, ini data dari Kementerian ESDM sampai dengan April 2021 lalu, bauran batu bara itu 63% dari total bauran energi untuk pembangkit listrik nasional. Nah,
Kalau mengurangi minyak, ya fine gitu. Tapi kalau kemudian menjadikan energi yang hijau atau energi yang terbarukan, kan ini nggak nyambung begitu. Karena toh listrik di Indonesia sebagian besar masih berasal dari batu bara, yang mana tidak hijau sama sekali. Baik, boleh saya menjelaskan? Silakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi itu adalah bagian dari rangkaian aktivitas menuju ke arah yang tadi Mbak Sofi maksud. Jadi terkait dengan permintaan dalam rangka pengurangan energi fosil, itu harus kita upayakan, yaitu melalui membangun ekosistem dari kendaraan berbasis baterai ataupun energi hijau yang lain. Adapun mengenai pembangkitan yang tadi disinggung masih berbasis pada batu bara, Indonesia sebagai negara telah menugaskan kepada PT PLN Persero untuk membangun peta jalan bagaimana mengurangi konsumsi batu bara dalam pembangkitan mereka. Jadi kita punya program terukur sampai 2060 melalui upaya untuk mempensiunkan dini pembangkit-pembangkit batu bara sesuai dengan umur teknis dan ekonomisnya. Selain itu juga kalau dimungkinkan kita akan mendorong untuk melakukan carbon capture. Jadi ini adalah usaha yang paralel, Mbak. Jadi tidak dilihat di penggunaan fosil fuel, tapi di hulunya juga kita reform. Demikian. Pak Didi, ini saya harus konfirmasi nih. Pak Didi mungkin siapa tahu belum tahu, tapi kalau di media sosial itu kan riuh sekali nih ketika Presiden Jokowi bilang akan meminta masyarakat pindah ke mobil listrik dan kompor listrik. Ada tuduhan dari beberapa pihak, ini sekali lagi di media sosial, bahwa sebenarnya Presiden itu bukan ingin mencapai energi hijau atau terbarukan, tapi lebih karena saat ini batu bara itu sudah tidak laku di dunia, maka itulah sebenarnya yang ingin dicapai, yaitu menyelamatkan industri batu bara yang sekarang ini mulai jadi sunset industry begitu. Saya harus mengonfirmasi, betul atau tidak? Iya, jadi semua pihak bisa berpikir ke arah apapun begitu ya, tapi niatan Presiden adalah bagaimana mendukung energi hijau. Adapun mengenai industri batubara yang dikatakan sunset, kita meyakini ada obat yang lain, yang mana saat ini sedang dirancang sebuah kesepakatan bisnis antara Pertamina, PT Batubara, dan beberapa perusahaan tambang batubara yang lain dalam rangka hilirisasi batubara. Baik itu untuk petrokimia, yaitu seperti metanol dan produk turunannya, dan juga untuk dimethyl ether sebagai substitusi dari LPG. Jadi saya mengkonfirmasi di sini bahwa tidak ada niatan sama sekali seperti yang disampaikan tadi. Baik. Ya, terima kasih. Bung Fahmi, saya mau tanya dong, Anda bagaimana merespons rencana Presiden Jokowi ini? Enggak, sebetulnya yang disampaikan Jokowi itu kan penegasan dari komitmen untuk menerapkan energi hijau Sejak Jokowi datang di COP 21 tahun 2015, itu Jokowi termasuk yang menandatangani Paris Agreement. Artinya memang punya kewajiban untuk mewujudkan hasil Paris Agreement Nah, kemudian yang kedua, Jokowi saya kira juga sudah melangkah dan mendorong misalnya ada perpres mobil listrik Kemudian juga membangun keterikatan industri tadi dengan baterai Nah, tetapi menurut saya komitmen Jokowi yang tinggi itu tidak diimbangi oleh apakah pada level kementerian atau pada BUMN dalam hal ini adalah Pertamina dan PLN Pertamina memang sudah mengubah tadi biodiesel tadi, tapi itu kan masih kecil. Bensin atau BBM yang sebesar tadi kan belum tersentuh sama sekali Kemudian kita lihat di PLN PLN memang sudah menggunakan tenaga surya, tenaga matahari, kemudian juga sudah melakukan pengolahan batu bara sehingga menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Tetapi persentasenya ini masih kecil Tadi Mbak Sofi menyebutkan batu bara yang digunakan itu masih 57-60%, sehingga listriknya itu energinya kotor. Kalau kemudian nanti mobil listrik energi bersih, ini hulunya menggunakan energi yang kotor juga
Nah, ini yang mestinya itu harus dilakukan, khususnya pada level kementerian maupun juga BUMN seperti PLN dan listrik dan Pertamina itu, Mbak Sofi. Baik. Itu kan tadi dari sisi level dari pemerintah begitu ya. Tapi bagaimana dengan level masyarakat? Apakah dalam beberapa tahun ke depan masyarakat kira-kira bisa menerima dengan pemahaman yang memadai perpindahan mobil listrik dan juga kompor listrik ini? Akan dijawab oleh Pak Fahmi sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Fahmi, tadi Anda menjelaskan soal apa-apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan kesiapan peralihan menuju mobil listrik atau kalau Pak Jokowi bilang sampai ke kompor listrik sekalian. Tapi kalau menurut Anda, dari apa yang saat ini sudah kelihatan di masyarakat, kira-kira bisakah masyarakat menerima itu dengan kesadaran penuh kenapa harus pindah ke mobil listrik, terutama kompor listrik, karena ini kan menyangkut masyarakat lapisan paling bawah juga ya? Ya, saya kira benar sekali itu ya. Harus ada komunikasi publik tadi. Misalnya sudah diputuskan untuk konversi dari kompor gas ke kompor listrik gitu ya. Misalnya jadi. Nah, pertama pemerintah perlu melakukan komunikasi publik tentang bagaimana penggunaan listrik tadi. Nah, kemudian yang kedua itu by design itu ya. Pemerintah memang tidak bisa hanya tadi seperti dikatakan oleh Direktur Utama PLN konversi 1 juta. 1 juta ini kalau dibandingkan seluruh penduduk Indonesia ini kan kecil sekali. Nah, kalau sudah diputuskan di Kementerian SDM, PLN, maka perlu ada upaya by design untuk melakukan konversi tadi. Jadi saya ingat pada saat ada konversi kompor minyak tanah ke kompor gas, ya. Itu kan Pak JK turun tangan, ya. Meskipun pada awalnya ada jeblok dan lain sebagainya. Ada masalah di awal ya? Relatif berhasil. Nah, maksud saya, kalau memang Pak Jokowi mengendaki konversi kompor listrik, ya ini merupakan program nasional yang harus didukung oleh semua pihak, ada komunikasi publik, nah dan proses konversi tadi berjalan. Saya yakin kalau itu dilakukan, maka akan berhasil sesuai dengan komitmen Jokowi. Nah, begini, ada kemudian beberapa hal soal konversi ini yang jadi sorotan. Yang pertama, apakah proyek ini terlalu ambisius atau justru jangan-jangan Indonesia terlambat mengambil keputusan soal konversi ini? Dan yang kedua, kan kalau kompor listrik itu orang selama ini selalu beranggapan bahwa kompor gas LPG itu kan yang paling irit begitu. Nah, ini bagaimana caranya meyakinkan masyarakat supaya bisa memahami bahwa nanti akan ada harga-harga tertentu yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan listrik untuk kalangan menengah ke bawah supaya masyarakat teryakinkan bahwa tidak akan lebih mahal dibandingkan ketika menggunakan LPG. Nah, sebetulnya dulu waktu dengan Pak Didi juga ya, di Kementerian SDM, kami pernah menghitung. Jadi sesungguhnya jatuhnya itu kompor listrik itu sebenarnya lebih murah dibanding dengan kompor gas LPG tadi. Itu pernah kami hitung gitu ya. Dan kalau memang itu tadi lebih murah gitu ya, kan perlu meyakinkan pada publik tadi, masyarakat tadi, bahwa harganya lebih murah, juga standarisasi, tidak bahaya. Hanya waktu itu salah satu kelemahannya itu memang tingkat pemanasan kompor listrik itu tidak setinggi dari LPG gitu ya. Yeah. Itu. Nah, ini barangkali yang perlu disampaikan ke publik gitu. Nah, dan kalau memang sudah disampaikan, maka kemudian pemerintah memang by design untuk melakukan konversi tadi, termasuk mendorong industri kompor listrik yang harganya bisa lebih murah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya kira benefitnya itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi LPG-nya mengurangi impor, kemudian ini juga oversupply-nya PLN yang saat ini bisa dimanfaatkan dengan kompor listrik tadi, Mbak Sofi. Baik, Pak Didi, ini jadi hal yang di-highlight oleh Pak Fahmi jadi relevan sekali. Kalau kemudian Presiden bilang, ayo pindah ke kompor listrik dan juga ke mobil listrik, bagaimana industrinya di Indonesia, sudah sesiap apa kita untuk target yang dicanangkan oleh Presiden sendiri? Iya, baik. Jadi dari segi hilirnya, di mana penyiapan dari perangkat kompor itu sesuatu yang esensial, dari informasi yang kami miliki, industri dalam negeri sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa menjadi bagian dari program ini. Yang menjadi krusial sekarang adalah
bagaimana presiden yang sudah ada yang disampaikan Prof. Fahmi tadi, yaitu mengenai LPG, konversi dari minyak tanah ke LPG, perangkat kebijakannya bisa kita copy and paste dengan perbaikan di sana sini sehingga dalam konteks ini bisa cocok begitu. Jadi kita sudah punya presiden yang bagus, tinggal kita sesuaikan dengan konteks yang unik seperti ini, dari berbahan bakar fosil menjadi listrik, dan ini tidak semata-mata masalah teknis komersial. Ada persoalan budaya di sini, yaitu persepsi, ya, kebiasaan dan sebagainya. Dan inilah yang harus secara meyakinkan ada satu komando seperti waktu konversi minyak tanah ke LPG. Itu benar-benar secara serius dan sungguh-sungguh dilakukan, dan kita sukses untuk itu. Oke, ini memang jadi PR besar pemerintah kalau memang targetnya seperti itu, harus bisa meyakinkan masyarakat dengan komunikasi publik yang baik. Kemarin kita belajar banyak nih, pemerintah dan juga masyarakat, dari komunikasi publik di pandemi. Semoga nanti betul-betul disiapkan secara baik untuk komunikasi ini, sehingga masyarakat tidak jadi bertanya-tanya, lah nanti kalau lebih mahal bagaimana? Listrik saya cuma 900 cukup atau enggak? Hal-hal yang seperti ini kan pasti akan terus terjadi di tengah masyarakat. Baik, Pak Didi, Pak Fahmi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya, kita jumpa lagi lain waktu.